Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Datang ke Pekanbaru dari Bengkalis, singgah di Siak, istirahat di sana. Karena stok pantun sudah hampir habis, langsung kita sambut Bapak Dendi Satria Buana. Kita pantun juga lah, Bu. Kalah sama yang muda-muda kan. Sabtu Minggu berakhir pekan. Berakhir pekan jangan sendiri. Bapak Ibu, kita lanjutkan bincang pendidikan, menata literasi numerasi, menyiapkan masa depan negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi 3 ini sebenarnya sesi krusial. Kita bicara kolaborasi. Kalau dari budaya lama kita ini bergotong royong. Jadi kalau kita lihat dari peran kita yang hadir di sini, ada tadi Pak Mus dan Bu Nilam mewakili UPT Kementerian. Berarti yang paling tinggi pengambil kebijakannya diwakili oleh BPMP dan BGTK. Ada di ruangan ini. Kemudian Bapak Ibu fasilitator daerah yang punya pengalaman dalam mendorong atau menggiatkan literasi numerasi melalui tahun ini melalui literasi numerasi Grand Project juga ada di sini sebagai ujung tombak perubahan atau agen perubahan di masing-masing kabupaten. Ini pelaku-pelaku yang punya banyak pengalaman dan tentu mungkin juga kenyang juga dengan tantangan-tantangannya ya. Kemudian di ruangan ini juga hadir Bapak Ibu teman-teman kita mewakili Dinas Pendidikan, pengambil kebijakan di kabupaten kotanya masing-masing. Ada Bu Mai mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Pak Sardius mewakili Pekanbaru, Pak Musa mewakili Bengkalis, dan ada Pak Dr. Railis mewakili Kemenak Kota Pekanbaru. Nah, kalau berkolaborasi ini kan ibarat membuat sapu lidi Bapak Ibu ya. Kalau satu lidi bisa juga membersihkan, cuma lama. Tapi kalau diikat jadi lidi-lidi itu digabung jadi sapu, lebih cepat bekerjanya. Nah, dari pagi tadi kita udah bicara data, kemudian sesi kedua kita bicara bagaimana dari data dirancang menjadi program pelatihan yang dinamakan Literasi Numerasi Grand Project di tahun 2025 ini. Nah, kita mau menyepakati dulu, kita namakan prosesnya itu semacam project based management.
Jadi kita pahami data, kita lihat masalahnya, kita rancang menjadi proyek. Kalau misalnya ini kita anggap menjadi satu praktek baik yang bisa kita perluas jangkauannya di masing-masing kabupaten kota, karena kan semakin banyak apa yang menjadi rekomendasi rapor itu ditindaklanjuti di daerah, logiknya itu akan semakin baik peningkatan rapor pendidikannya ke depan. Itu enggak kira-kira Pak Musa? Nah, kita sudah menemukan satu pendekatan lewat literasi numerasi Green Project, kalau istilah di Tanah Foundation-nya. Ada juga diseminasi kemarin di Bengkalis, konsepnya sama. Nah, di sesi akhir ini kita ingin mencoba berdiskusi bagaimana kita berkolaborasi untuk memperluas jangkauan kegiatan-kegiatan yang seperti ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing kabupaten dan mungkin juga dengan dukungan-dukungan kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh masing-masing dinas dan support-support tambahan dari BPMP maupun dari BGTK. Karena untuk meningkatkan literasi numerasi, kita mencoba melakukan pengembang kompetensi untuk kepala sekolah dan guru, tapi kita memastikan dampaknya sampai ke siswa dengan mengawalnya agar implementasi terjadi. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu pelaku, Bapak Ibu yang tahun ini dapat pengalaman dari pelaksanaan literasi numerasi Grand Project, tapi saya nggak mau tunjuk siapa, nanti satu dari meja kiri, satu dari meja kanan. Dari proses yang Bapak Ibu lakukan ini, mulai menganalisa data, merancangnya menjadi proyek, mengundang guru-guru yang sekolahnya berada di kategori merah dan kuning untuk ikut pelatihan, kira-kira tantangan-tantangannya apa yang dihadapi? Boleh dari kanan dulu, silakan Bapak Ibu. Tantangan-tantangannya ya, apakah butuh dukungan kebijakan, silakan biar didengar oleh Bapak Ibu para dinasnya ya. Terima kasih Pak Dendi. Kami dari tim iNovasi SMP Kota Dumai. Kalau dari tim kami, tantangan terbesar pertama itu bukan membuat proyeknya, Pak Dendi. Kami ketika dipanggil berkumpul untuk membuat proyek, itu sudah punya gambaran mau berbuat apa. Tapi tantangan terbesar kami itu pertama, setelah proyek, kami mau ngapain. Nah, alhamdulillah waktu itu kami coba berjumpa dengan para stakeholder. Kami tim kecil masing-masing proyek ini berjumpa dengan Bu Kadistibut, pada saat itu masih Bu Yusmanidar, kemudian berjumpa dengan Bu Kabit, Bu Mai untuk tim SD, di kami di SMP dengan Pak Faisal, kemudian juga dengan Bu Kasih. Kami meminta waktu lebih untuk dibuatkan semacam wadah komunikasi kami dengan pengawas dan kepala sekolah. Nah, tantangan terbesarnya kalau dari kami di sana. Karena yang kami khawatirkan, ini nanti berakhir seperti pelatihan pada umumnya. Selesai hari pelatihan, pelatihan selesai. Tapi kami tidak punya kemampuan untuk memonitoring keberhasilan pelatihan. Nah, alhamdulillah waktu itu Bu Kadis sangat komitmen. Kami diberikan ruang untuk membuat MOU dengan kepala sekolah. Nah, ini sesuatu yang baru. Jadi kami FASDA itu secara administrasi kependidikan, saya guru, kan rasanya agak aneh jika saya membuat MOU dengan atasan saya, kepala sekolah. Tapi melalui dinas pendidikan hal itu menjadi mungkin. Sehingga kami bisa meminta peran lebih kepala sekolah dan pengawas untuk memastikan ketika peserta pelatihan kami sampai di sekolah masing-masing, mereka melakukan minimal 2 hal. Pertama, melakukan diseminasi, tetapi di bawah tanggung jawab dan pengawasan kepala sekolah. Jadi, kombelnya itu tidak kosong, sebatas mengisi waktu luang menjelang pulang sekolah kalau kita sekarang ya, Bu Eci dan Pak Daulay. Dan kedua, praktik baiknya, kami minta disinkronisasikan dengan penilaian kinerja guru. Jadi ketika mereka melaksanakan penilaian kinerja melalui
PKG sekarang di ruang GTK, kami minta yang untuk guru pelatihan kami, jadikan itu acuan untuk sebagai penilaian kinerja. Jadi ada nilai lebih dari persiapan guru untuk melaksanakan praktik baik. Dari praktik baik yang sudah dilaksanakan, kemudian mereka bisa melaksanakan diseminasi yang baik di sekolah. Jadi tidak hanya berhenti di sana. Tantangan kedua kami, Pak Dendi, ketika sudah sampai sekolah, bagaimana dengan sekolah yang tidak menjadi sasaran? Nah, untuk itu kami kembali lagi menghadap waktu itu dengan Bu Kadis dan Pak Kabid serta Bu Kasih, bagaimana solusi dengan sekolah-sekolah yang tidak menjadi sasaran kami. Alangkah sayangnya kegiatan baik ini hanya berhenti pada sekolah sasaran. Kalau saya itu cuma menyasar 24 sekolah dari 56 SMP yang totalnya, Pak Dendi. Kan bisa dibilang hampir kurang dari setengah. Nah, bagaimana cara kami untuk mendapatkan menyelesaikan tantangan tersebut? Kami meminta waktu lebih kembali untuk berkoordinasi dengan para ketua MGMP, kalau sekarang namanya Hari Belajar Guru ya, kita Pak Daulay ya di SMP, di Hari Belajar Guru. Tolong beri kami ruang, waktu untuk mendiseminasikan praktik baik guru-guru yang sudah kami latihkan. Jadi ketika mereka bisa melaksanakan tersebut, minimal kami sudah melaksanakan satu program yang berdampak untuk satu kota Dumai. Walaupun kami tidak bisa memungkiri bahwa seperti saya, guru sasaran utama kemarin itu kan masih pada guru matematika dan guru bahasa Indonesia, karena berfokus pada penguatan penerapan kecerdasan buatan dan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian dari situ kami juga belajar bahwa ternyata tantangan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan catatan kami tidak berdiri sendiri. Kami libatkan stakeholder-stakeholder yang bisa kami rangkul untuk membuat jangkauan kami jauh. Nah, saya rasa itu mungkin tantangan terbesarnya Pak Dendi. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih Pak. Kita applause dulu Pak Ibu. Menarik ini. Ternyata kita baru mau membahas kolaborasi di sini, di Dumai sudah dimulai duluan ya, tapi tingkat lokal. Saya rasa bisa ditangkap poin-poin pentingnya bagaimana fasilitator daerah berkomunikasi dengan dinas sebagai pengambil kebijakan. Dinas mengeluarkan kebijakan agar memberi ruang untuk menindaklanjuti hasil pelatihan sampai ke implementasi di kelas ya Pak ya, di sekolah. Dan kemudian guru-guru yang mengikuti proyek diberi ruang juga untuk mengisi kegiatan di gugus dan kombel ya. Nah mungkin gimana Pak Musa, apakah seperti ini bisa dikembangkan juga di Bengkalis kira-kira? Karena Bengkalis selalu ada tiap tahun Bu Susi ya, tim proyeknya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Dendi. Kalau ditanyakan kemungkinan peluang, tentu tetap ada peluang Pak. Peluang itu pasti ada kan. Ruang untuk ke situ juga pasti ada. Gitu. Tinggal kemampuan kita untuk mengisi ruang itu yang harus kita gesa gitu. Banyak hal memang tantangan yang kita hadapi untuk menjadikan ruang itu bukan seperti ruang hampa. Tantangannya bisa dari manajemen, tantangannya bisa juga dari ya dana-dana tadi. Kemudian tantangan yang terkuat adalah ketika itu sudah kita tentukan, mampu tidak kita mempertahankan itu sebagai kegiatan yang harus kita lanjutkan. Meskipun selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebenarnya sudah melaksanakan gitu. Sudah melaksanakan tetapi dilaksanakan secara menyeluruh untuk Kabupaten Bengkalis. Ya. Walaupun itu sangat terbatas Pak. Mengapa terbatas? Karena kemampuan kita tadi kan. Kemampuan kita mengundang peserta bergantung pada segala macam lah. Pertama kemampuan keuangan daerah yang kita anggarkan untuk kegiatan tersebut. Nah, selama ini secara umum
berbagai bentuk pelatihan yang sudah kami lakukan berkaitan dengan literasi ini, baik siswa maupun guru. Gitu. Nah, baru-baru ini kita sudah melaksanakan berkaitan dengan literasi digital, pelatihan artificial intelligence. Kalau saya menerjemahkan pelatihan akal imitasi. Nah, itu untuk memberikan penguatan kepada para guru dan guru melanjutkan kepada para siswa gitu. Kemudian pelatihan tentang transformasi minda guru. Yang sangat penting menurut saya adalah memberikan motivasi kepada para guru sebagai, kalau saya menyebut bukan ujung tombak, guru itu adalah pemegang tombak. Filosofinya sungguh luar biasa kalau guru adalah pemegang tombak. Jadi dia bisa mengarahkan kemana seharusnya tujuan itu diarahkan kepada siswanya. Gitu. Demikian Pak. Baik Pak. Kalau misalnya sedikit kita geser mindsetnya, kalau Fasda Literasi Numerasi Grand Project dia kan menjangkaunya tidak masif ya, tapi ke kelompok-kelompok target terfokus. Dari rapor dilihat ada sekian sekolah dijangkau dulu, mirip sebenarnya dengan menjangkau gugus-gugus atau kompel-kompel yang ada. Kalau misalnya praktek baik yang ada di Bengkalis lewat dua proyek Gus ya, dikembangkan ke gugus-gugus lain, tapi kita lihat SDM yang ada di Bengkalis, misalnya berapa guru transformasi yang ada di Bengkalis yang bisa ditulari konsep literasi numerasi Grand Project ini. Jadi kalau dulu kan guru penggerak namanya kan, kita sekarang ganti nama guru transformasi. Mungkin kita kumpulkan kawan-kawan guru transformasi ini yang tertarik, nanti mungkin ada sharing sesi dari Bapak Ibu Fasda yang sudah berapa kali ikut terlibat dalam proyek. Jadi ke mereka digambarkan bagaimana menggunakan data rapor untuk merancang sesi pelatihan penguatan literasi numerasi. Karena pasti berbeda itu, mereka sekian lama digodok di BGP atau BGTK sekarang, bergabung dengan sebagian kawan-kawan Fasda ini ada juga guru penggerak dulu ya. Jadi berkolaborasi juga ininya, pengetahuan-pengetahuan mereka. Tinggal mungkin nanti seperti di Dumai tadi, mohon dinas mengeluarkan kebijakannya untuk mendorong itu. Jadi bergeraknya nanti ada kebijakan dari dinas yang menjadi rel bagi kawan-kawan itu memperluas jangkauan. Gimana kira-kira itu bisa kira-kira? Terima kasih Pak Dendi sekali lagi. Saya sebenarnya saya sulit menjawab nih. Menjawabnya secara apa gitu kan. Tapi insya Allah apa yang diputuskan hari ini secara pribadi, saya sebenarnya sangat mendukung Pak. Misalnya nanti kawan-kawan Pak Rio dan Ibu Wan ingin mengadakan pertemuan di Dinas Pendidikan ya untuk membuat kebijakan tentang kegiatan ini supaya terus berlanjut itu. Saya memang sangat mendukung kegiatan literasi dan numerasi ini gitu. Karena saya juga termasuk fasilitator literasi balai bahasa. Jadi memang sangat konsen lah masalah ini gitu. Memang sangat penting. Bahwa ini dasar kecerdasan bangsa kita. Insya Allah kalau memang nanti kawan-kawan ingin berjumpa dengan yang lebih tinggi lagi, kalau saya kan tidak bisa memberikan kebijakan gitu. Tapi akan saya sampaikan, ini akan didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik untuk Kabupaten Bengkalis untuk melakukan gebrakan kegiatan yang kita maksud, Pak. Demikian. Terima kasih Pak Musa. Kita balik ke dua Fasda di Bengkalis. Nah, kira-kira peluangnya gimana untuk Bengkalis? Baik, terima kasih Pak Dendi.
Saya pikir saya sangat setuju sekali dengan Pak Musa. Apalagi proyek Pak Rio ini udah hampir setiap tahun nih untuk SD. Memang mungkin tahun ini baru tahun pertama SMP untuk kita di Grand Project. Kita dari awal pada saat kita mendesain proyek ini, kami dengan Pak Rio juga sudah apa kata Pak Rio, Bu Susi ini sangat bagus sekali kalau misalnya tidak hanya SMP yang dilibatkan dan SD. Karena juga karena kebetulan saya juga Ketua MKKS Kecamatan Bengkalis dan Pak Rio juga Wakil Ketua dari K3S Kecamatan Bengkalis. Memang pada saat ini kami memaksimalkan untuk Kecamatan Bengkalis. Dan kita juga sudah mendiskusikan beberapa hari kemarin karena kita juga ada proyek kerjasama antara K3S dan MKKS. Bagaimana ini kita menyebarluaskan ini. Mungkin kebetulan kalau pembelajaran mungkin dari Pak Rio masuk ke SMP mungkin agak sulit. Tetapi kalau dari kita dari peningkatan kualitas pembelajaran itu mungkin bisa masuk ke SD. Dan insya Allah nanti kita bagaimana pembicaraan tingkat lanjut untuk Dinas Pendidikan. Memang mungkin Pak Musa sebagai perpanjangan suara bisa memberikan kami kesempatan untuk mengekspos lah apa sebenarnya pekerjaan yang sudah kita lakukan, kemudian apa dampaknya, apa hasilnya. Dan tadi kami juga berdiskusi kita nanti ke depan seperti MKKS atau K3S untuk merancang program-program ke depan, bagaimana kalau kita membaca data yang sudah mungkin terakomodasi dari rapor pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Mungkin juga nanti karena kita Fasda Tanoto, aksesnya ke Tanoto itu lebih cepat. Seperti di awal dulu pada saat kita merancang proyek ini, kita langsung minta ke Pak Edwin. Pak Edwin mohon ini datanya, alhamdulillah itu responnya sangat cepat dan mereka tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk memberikan data kepada kami untuk menganalisa. Dan insya Allah sebenarnya Kabupaten Bengkalis Dinas Pendidikan itu sangat-sangat memberikan ruang, Bapak. Sangat-sangat memberikan ruang kepada kami. Saya pikir mungkin karena demografi ya. Bengkalis itu mungkin sangat berbeda dengan Dumai dan Pekanbaru. Ada 2 pulau yang terpisah. Ini ya. Dengan itu kemudian kita juga dari ibu kota kabupaten dengan kecamatan lain juga sangat jauh masalah demografi. Mungkin itu salah satu lah tantangan yang menjadi PR berat bagi Kabupaten Bengkalis. Dan tapi insya Allah nanti pembuat kebijakan bisa menjadikan itu sebagai kekuatan kami untuk nanti lebih bisa meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Bengkalis. Mungkin itu Bapak. Baik, makasih Bu Susi. Kita applause dulu untuk kawan-kawan Bengkalis. Bergeser sedikit ke Kemenak nih. Nah, di Kemenak ada pelaku-pelakunya nih Pak Relis, ada Bu Nora salah satunya. Kalau yang dilakukan Bu Nora dengan timnya ini, mau kita perluas jangkauannya ke sekian banyak madrasah yang ada di Kemenak Kota Pekanbaru, ini gimana pula peluangnya kira-kira Pak Riz? Baik, terima kasih. Pertama sangat luar biasa, sangat menunggu itu. Karena dibatasi kemarin itu sekian madrasah. Paling banyak ya sekolah. Kami selalu bilang dengan Bu Nora, kenapa madrasah sedikit? Iri juga terus. Tapi kan tak boleh iri kata Pak Sardan tadi. Iya, maka saya bilang itu, jangan membedakan madrasah dengan sekolah. Itu yang pertama. Karena dana kita kan sama, dana semua, Tanoto juga. Tapi caranya kalau kami, kita bertahap. Tahapan cara gini, guru-guru Pasda ini perkokoh diri dia. Kita sangat bersyukur dan bangga dia bisa Pasda untuk majukan pendidikan kita. Perkokoh diri dia, kemudian di tingkat yang lebih atas. Mulai dari kepala sekolah madrasahnya dia, tentu ada koordinasi dan komunikasi yang baik. Kemudian di atas itu mungkin ada saya Kemenaknya, ya tinggal apa yang dibutuhkan dari Kemenak, kebijakan apa, kami siap selalu untuk itu. Apakah dia butuh misalkan SK untuk peningkatan kinerjanya yang sesuai dengan apa tugas kami akan selalu siap untuk kawan-kawan semua, termasuk kepala madrasah, kepala sekolah, dan bahkan saya selalu turun di Rumbai.
dengan kawan-kawan dan tim yang Tonoto nih Pak. Begitulah untuk memberikan motivasi kepada guru kita. Sesuai dengan kebijakan. Tetapi kalau pas belajar langsung saja dia buat, kemudian pusing dia mengumpulkan guru-guru. Ada tahapan-tahapannya. Koordinasi dengan kami. Nah, kami yang menelepon, yang membuat surat kepada kepala sekolahnya bahwa ini dibebaskan si A ini. Kan biasa seperti itu Pak. Kadang-kadang tidak sama tipe semua kepala madrasah. Ya Bu Naraya dengan kawan semuanya kepala sekolah tidak mengizinkan kata kawan di Pasda. Saya selalu diskusi dengan guru-guru yang peserta. Kami yang narasumber. Kami tidak diizinkan Pak, hari ini nggak boleh ikut. Nah, ini ada jenjang-jenjang yang perlu tahap-tahap yang perlu didiskusikan Pak. Itu maksud saya. Tidak bisa oleh Pasda menyelesaikan itu ya bidang apa, tahapan mana. Yang jelas kita akan beri semangat for dia, akan kita berikan leluasa untuk ini. Ya tadi bilang kinerjanya disangkut paut, dihubungkan dengan kinerja. Saya terasa juga tadi dengan Pak Musa. Bagus. Jangan dianggap dia meremehkan tempat tugas asal di satuan pendidikannya. Itu maksudnya. Terima kasih. Close dulu Pak. Berarti di Kemenak pun Bu Nora ada juga kayak KKG-nya itu ya? Ada ya? KKM namanya? Ada semua. Oke. Berarti bisa masuk lewat wadah-wadah itu mungkin ya? Oke. Tinggal nanti kalau seperti guru penggerak itu kalau nggak salah ada kayak Bu Des dia guru penggeraknya Kemenak gitu ya? Kalau di kami namanya bukan guru penggerak Pak. Namanya saja berbeda Ya, sebenarnya. Tapi perannya sama fungsinya ya? sama, perannya sama. Mungkin bisa sharing sesi dengan kawan-kawan yang mengampu peran itu. Bagaimana melihat data dan merancang proyek untuk peningkatan literasi numerasi. Kemudian lapor ke Pak Railis. Kita bawa ke kombel-kombel Pak. Selama ini memang mudah Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Sekali lagi kita plus. Bergeser sedikit ke kiri nih. Kiri ada Bengkalis sudah, Dumais, Pekanbaru lagi Bu. Tantangan-tantangan yang dihadapi di LNGP Pekanbaru. Dan apakah butuh, kalau mau diperluas jangkauannya, butuh dukungan kebijakan dari Pak Kadis atau gimana? Karena Pak Kadisnya baru ini kan, Iya, Pak Pak. Sekdisnya juga baru. Yang Benar. lama hanya Pak Sadius. Pak Sardius Sardius. saja ini sama Pak Junikardi. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Dini. Ini kalau tantangan yang kami hadapi waktu mulai dari topik Pak ya, pembuatan topik. Ini kami rencanakan guru Pak. Tapi karena ini berkaitan dengan supervisi dan pembelajaran di guru, jadi kami mencoba ke kepala sekolah. Cuman kalau kepala sekolah Bapak kan tahu sendiri ya, kesibukan waktunya. Nah itu tantangan tersendiri bagi kami. Nah jadi kami paling utama tentu menghubungi Dinas Pendidikan Pak. Nah jadi saya sendiri meminta pada Pak Kabid untuk mensupport. Ternyata luar biasa support dari Pak Kabid nih Pak. Nah bisa tepuk tangan untuk Pak Kabid kami Bapak Ibu. Walaupun sedang mengendarai kendaraan tetap menjawab telepon dari saya Pak. Nah itu luar biasanya Pak Bahaya Kabid. itu Bu, kecelakaan nanti ya. Mengenai mobil Pak ya. Jadi begitu antusiasnya untuk mensupport kami Pak, begitu. Nah yang kedua kami mengadakan sosialisasi juga. Ini kan Pak Kabid udah mensupport, kami menceritakan pelatihan kami. Kemudian Pak Kabid juga menurunkan surat di kegiatan di grup ini Pak ya, kepala sekolah memberikan surat mandat kalau kepala sekolah harus ikut. Nah gitu, itulah support dari beliau. Kemudian kami mensosialisasikan apa ini pelatihan yang kami adakan. Nah karena ini dengan pelajaran mendalam Pak, itu kan lagi booming Pak, kan Pak ya. Jadi pembelajaran mendalam ini tidak semua sekolah ikut pelatihan. Nah jadi kemudian kami ceritakan waktu sosialisasi ini pembelajaran mendalam akan kami berikan waktu pelatihan. Itu menarik bagi kepala sekolah. Nah jadi supervisi yang mereka lakukan terhadap guru juga dikaitkan dengan pembelajaran mendalam Pak. Kemudian pembelajaran aktif juga. Nah jadi kami itu sebelum melakukan pelatihan kan ini dulu Pak, meminta survei di lapangan. Nah jadi kami meminta apa pendapat kepala sekolah tentang pembelajaran. Nah alhamdulillah pembelajaran aktif kami berikan ke guru-guru. Alhamdulillah
kepala sekolah juga mensupport waktu supervisi datang ke dalam kelas bersama kami bersupervisi guru, kemudian mengaitkan juga dengan kata Pak Rio dengan PMM. Jadi berkesinambungan semua Pak. Jadi cuman setelah pelatihan ini kami meminta pada guru-guru tidak berhenti sampai di sini. Komitmen dengan pelatihan yang diberikan, kemudian di pembelajaran aktif tetap diteruskan dalam pembelajaran di kelas. Nah gitu Pak. Kemudian ini maaf Pak, kemudian ini saking semangatnya. Jadi tantangan itu tidak terlalu signifikan kali Pak, karena ada dukungan dari Pak Kabid, dari Pak Kadis juga walaupun baru, Pak Sekre juga. Nah jadi kepala sekolah itu tetap masih ada di dalam grup dan selalu mensupport guru-gurunya terhadap pelatihan yang kami berikan. Jadi kami katakan kalau pelatihan ini tidak kami berhentikan sampai sini, sampai keluar rapor pendidikan berikutnya. Kita lihat apa hasilnya, adakah peningkatan atau tidak. Cuman kami minta kepada Dinas Pendidikan terus mensupport kami, kemudian tidak memberhentikan pelatihan sampai di sini dan meminta juga kepada kepala sekolah untuk terus memantau guru-gurunya agar pelatihan ini tetap berkesinambungan terus-menerus, tidak berhenti sampai di sini aja. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Dicatat Pak Sardius ya. Geser sedikit ke Pak Daula ini. Nah, kan tahun ini sudah melewati literasi numerasi Grand Project. Tadi dari Pak Faisal, ternyata tahun ini pun sudah dapat dukungan kebijakan dari dinas ya. Nah, kalau kita ingin memasifkan lagi jangkauannya di Dumai, kira-kira untuk 2026, apa yang terbayang oleh Pak Daula ini? Supaya, Pak Daula kan guru penggerak juga dulu ya, supaya tidak hanya Fasda saja yang melakukan ini, tapi dengan sumber-sumber pembiayaan lain misalnya, atau sumber-sumber yang bisa membuat guru berkumpul kayak hari belajar dan lain-lain, tapi konsep menganalisa rapor, merancang pelatihan ini menjadi kegiatan di gugus dan kombel-kombel. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Dendi. Kalau dari saya Pak, tadi memang sebetulnya tadi Pak Faisal sudah memaparkan dari segi guru ya Pak ya. Kalau dari kami dari segi kepala sekolah, yang pertama tadi mungkin Pak, tantangannya yang pertama kami dari kepala sekolah, tadi MOU tadi sudah, guru kepala sekolah kami juga melakukan MOU juga. Kemudian memastikan bagaimana supaya berjalan dengan efektif pelatihan yang sudah kita laksanakan. Memang kami kemarin kan judulnya untuk peningkatan literasi numerasi bagi guru SMP yang berinovasi Pak. Jadi memang kami lihat guru-guru itu apa inovasi apa yang akan dibuatnya dalam merancang pembelajaran. Saya sendiri karena memang terlibat di Pasil PM juga Pak. Kami di situ kurang lebih ada 50 guru yang kami undang 43 sekolah. Jadi karena jangkauannya mungkin masih terbatas dengan 12 sekolah sasaran. Tapi dengan sekolah-sekolah yang jauh kami mengupayakan Pak, kami bagi 4 lokus, kami buka open class. Kemudian kami open class, sekolah-sekolah yang jauh itu kami dekatkan ke lokus-lokus yang dekat dengan lokusnya, dia bisa supaya tidak membatasi radius dari rumah atau sekolah yang jauh tadi Pak. Nah kemudian kami sebagai kepala sekolah juga di MKKS sudah kami diseminasikan untuk berbagi praktik baik. Cuma bagaimana caranya memastikan kepala sekolah yang terlibat ini untuk berkomitmen atau konsisten dalam mensupervisi manajerial terhadap guru-guru yang sudah merancang RPM-nya Pak. Kemudian setelah itu kami memberikan berbagai sesi praktik baik di Kombel, di komunitas belajar sekolahnya diaktifkan Pak. Diaktifkan untuk ke depannya sehingga guru-guru yang tidak terlibat tadi, karena yang kita panggil kan cuma Pak 2 orang yang di luar sasaran kita yang belum mendapatkan PM. Seperti kalau Pak Faisal tadi kan untuk mapel bahasa Indonesia dengan matematik. Kalau tim kami untuk kepala sekolah mapel IPA, IPS atau mapel lain yang belum mendapatkan pelatihan PM Pak. Jadi karena saya sebagai Fasda PM-nya, jadi kami bisa melihat guru-guru yang belum dilatih sama sekali. Jadi itu yang kami berikan pendalaman di dalam Litnum ini dan inovasi-inovasi apa saja yang sudah diberikan. Alhamdulillah memang dari peserta pelatihan itu ada beberapa orang peserta itu sudah mendapatkan untuk apresiasi tingkat provinsi kemarin inovasi apa yang dibuatnya dari sesi pelatihan yang sudah kami berikan.
Nah, untuk melebar seperti yang Bapak bilang tadi, menjangkau lebih luasan untuk ke depannya adalah bagaimana caranya mengupgrade peningkatan kompetensi gurunya dan komitmen di dalam peningkatan untuk kombelnya, Pak, untuk ke depannya. Kalau untuk mau mengoptimalkan komunitas belajar sehingga program sekolah, program dari kepala sekolah itu betul-betul diimplementasikan sehingga litnumnya bisa lebih untuk sekolah sasaran tadi, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, berarti Bapak di K3S juga berarti ya? Iya. Ah, MKKS, Pak. MKKS ya, kan SMP ya. Berarti minta tolong nanti di sounding juga ke kawan-kawan kepala sekolah konsep membuat RKS sekolahnya melihat rapor pendidikan Satpen. Betul, Pak. Karena memang sebetulnya, Pak, ini hari yang bersamaan ini, Pak, kegiatan ini. Hari ini kami untuk presentasi ARKAS. Betul, kemarin sudah saya sampaikan, kami menyampaikan juga di MKKS bagaimana caranya menyelaraskan visi dan misi dan tujuan sekolah itu dimasukkan litnum, sehingga program daripada kepala sekolah itu sejalan dengan program Dinas Pendidikan dan program Pak Wali, Pak. Itu. Baik. Plus Bapak Ibu untuk Daulay. Bergeser sedikit ke satu-satunya perwakilan kementerian yang tertinggal ini. Mus. Nah, gimana pandangan Pak Mus dari sisi BGTK ini kan rumahnya para GTK ini kan Pak, dengan konsep project based management yang menggunakan rapor pendidikan untuk merancang desain pelatihan ini dan diberikan kepada GTK sesuai dengan sekolah sasaran melihat kategori kurang atau sedang dia di rapor pendidikan. Silakan Pak. Terima kasih. Memang sekarang eranya berkolaborasi ya, termasuk dalam literasi numerasi sebagai program andalan dari Tanoto Foundation, dan kami lihat yang terlibat ini adalah pentolan-pentolan ketika guru penggerak saya lihat. Artinya apa yang dilakukan oleh BGTK atau BGP selama ini sudah terlihat hasilnya. Dan sekali lagi program prioritas di BGTK ke depan sangat membutuhkan Bapak dan Ibu yang luar biasa hebat ini. Karena tahun ini untuk HGN tingkat nasional luar biasa Riau, ada yang juara 1 untuk transformasi, ada yang juara 2, 3 untuk dedikatif, begitu juga pelopor. Ada 5 mata lomba yang diperoleh oleh Riau. Pak, kita plus dulu Pak, seperti bergerak itu GTK Riau. Dan sekali lagi, kalau meminjam apa yang dikatakan Bu Nilam tadi, ini judulnya mantap. Izin saya menyetir pantun. Menata literasi numerasi, menyiapkan masa depan negeri. Kita sudah mestinya berkolaborasi. BGTK insya Allah siap dengan senang hati membuka diri. Berarti mudah-mudahan BGTK, Dinas Pendidikan, kami sebagai mitra nanti mendukung penyebarluasan ini lewat saat ini SDM-nya kan Fasda, kalau bisa ditambah dengan kawan-kawan guru transformasi ini yang juga nanti dipaparkan, ditulari ide atau pengetahuan, keterampilan bagaimana merancang pelatihan dengan melihat akar masalah yang ada di rapor pendidikan. Oke. Pertanyaan terakhir mau link ke masing-masing dinas yang ada nih Bapak Ibu. Mulai dari Dumai dulu, karena Dumai yang kabupaten kota yang saya paling sering ada di situ ya. Kalau kita lihat konsep ini Bu Mai, kemudian di Dumai sendiri kita sering juga melakukan workshop rapor pendidikan ya. Sejauh mana peluangnya kira-kira model seperti ini bisa menjadi BIMTEK yang masuk ke perencanaan di Dinas Pendidikan? Silakan Bu Mai. Jadi model pelatihan yang dilakukan dengan melihat data rapor pendidikan ini mungkin bisa masuk menjadi kegiatan atau subkegiatan di rencananya Dinas Pendidikan mungkin di tahun 2026 atau 2027 lah. Kalau 26 kayaknya udah selesai ya, udah tersusun. Silakan Bu Mai. Terima kasih Pak Dendi.
Baik, seperti yang telah disampaikan tadi dari pasda-pasda kami, memang yang terkait dengan peningkatan literasi numerasi ini, pemerintah Kota Dumai itu sangat mendukung sekali Pak Dendi, dimulai dari sudah dibentuknya SK, Peraturan Wali Kota Perwali itu, ya. iya Perwali nomor 87 tahun 2023 itu tentang literasi terpadu daerah, sangat mendukung sekali sudah terbentuk Pak. Kemudian apalagi tadi jelasnya turun lagi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, di mana jelas tadi ya, kami Dinas Pendidikan juga sudah membuat MOU untuk Fasda ke sekolah, kemudian adanya kolaborasi Dinas Pendidikan, Fasda, kemudian sekolah. Nah, selanjutnya menjadi tugas kami lagi dari program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana peningkatan literasi numerasi ke depannya itu bisa terwujud lagi dengan lebih baik. Pastinya tetap sudah dimasukkan di dalam renja kami. Itu dan pastinya IKU juga sudah masuk terkait dengan kegiatan literasi numerasi ke depannya ini, khususnya untuk tahun 2026 ini. Alhamdulillah. Plus Bapak Ibu. Makasih Bu Mai. Kita bergeser sedikit ke Pekanbaru nih Pak Sadius. Pekanbaru ini di tahun 2025 ini Bapak Ibu ada melakukan BIMTEK yang menindaklanjuti KAK Pak Sadius ya. 2025. Kira-kira 2026 bagaimana peluangnya nih? Pokoknya Pak Dendi, kami pertama sekali tentu selalu sangat berterima kasih kepada mitra Tanoto. Yang kedua, kami dari Dinas Pendidikan, karena ini kami anggap penting Pak, sesuai dengan nilai yang telah diumumkan kemarin Pekanbaru, alhamdulillah terbaik ya Pak ya. Bukan terbaik ya, apa Tertinggi. namanya? Tertinggi. Kalau terbaik itu tidak tepat rasanya kan gitu. Makanya kami selalu pertama memantau dari penganggaran dari sekolah Pak. Karena nanti berkaitan dengan Kombel, karena pasil-pasil kita ini nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya di tingkat K3S, MKKS yang di SMP gitu. Termasuk juga dari Dinas Pendidikan juga menganggarkan berkaitan dengan pelatihan literasi numerasi di tahun 2026. Ini Pak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kita applause Bapak Ibu untuk Pekanbaru. Jadi terakhir mungkin ke Bengkalis Pak. Bengkalis juga tahun ini membuat satu diseminasi. Diseminasi ini dengan pembiayaan sendiri dari kabupaten ini melakukan pelatihan mengadopsi model-model dan materi program pintar. Tahun ini di Bantan dan Bengkalis kecamatannya kalau nggak salah itu Pak. Nah di 2026 mungkin atau 2027 seperti apa pula peluangnya tetap mempertahankan program seperti itu ada di penganggaran Dinas Pendidikan. Silakan Pak Musa. Terima kasih sekali lagi Pak Dendi. Saat ini saya terpikir, saya kan khusus SMP nih Pak ya. Ya. Jadi kalau SMP menyusun Renja itu khusus peserta didik dan pembangunan karakter, insya Allah tanggung jawab saya gitu. Nah dalam penyusunan Renja itu ada kode tertentu yang berkaitan dengan pembinaan manajemen dan perubahan sekolah. Jadi berkaitan dengan kegiatan ini, saya terpikir dalam pikiran saya ini insya Allah bisa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berjudul pelatihan atau BIMTEK manajemen berbasis proyek literasi numerasi SMP. Gitu. Tolong diagendakan Pak ya. Insya Allah. Cuma ya kita berusaha dan usaha itu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Pak, ini usul. Kalau kita memang ingin menggaungkan literasi Riau, literasi numerasi Riau, saya mengusulkan satu. Bagaimana kita merancang anugerah sekolah literasi Riau.
Terima kasih. Ke BGTK kayak ini. Gimana Pak Mus? Ya. Mau tanggapi Pak Mus? Apakah bisa ada seperti itu kan? Pada dasarnya yang agen ini kami sudah melakukan, tapi anugerahnya taman numerasi. Numerasi Tapi ya. memungkinkan juga, Ah. ya karena ini merupakan ide-ide kreatif ini kami tampung dulu, nanti kami bicarakan di. Mantap, mantap. Silakan Pak. Sebabnya begini, kita lihat di sekolah-sekolah itu banyak yang kreatif mengenai literasi ini. Berkaitan dengan taman literasi tadi, di Kecamatan Bantan itu ada SMP 2, ini kawan Ibu Yusna nih kepala sekolahnya nih. Bukan hanya taman literasi, ada taman literasi, ada gerobak literasi, ada kantin literasi, dan segala macam. Ada sekitar 5 atau 6 program literasi, bahkan mereka sudah melahirkan buku-buku. Kalau tak silap saya ada 6 judul buku, karya bersama siswa, karya guru, karya kepala sekolah, karya siswa, dan segala macam. Dan mendapat penghargaan malahan ke tingkat nasional malahan. Yang diselenggarakan oleh Lembaga Nyala Nesia, Pak. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang lain. Akan sayang ini kalau tidak kita, sebenarnya banyak lagi rentetan sekolah literasi, guru literasi, kepala sekolah literasi, dan segala macam bisa kita berikan penghargaan. Cuma itu perlu upaya yang lebih matang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Silakan Pak. Saya tambahkan, Balai Bahasa jika mengadakan kemarin festival literasi. Iya. Dan mereka memberikan anugerah juga. Kalau nggak salah di Hotel Mutiara ya. Iya. Sehari sebelum kami mengadakan AGN. Ya, Tunas Bahasa Ibu. Ya, itu bagian dari kelompok literasi juga sebenarnya. Jadi nanti insya Allah nanti akan kami komunikasikan. Dengan Ibu, Pak ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi applause untuk kita bersama. Ini karena sebenarnya masih banyak yang enak kita bincangkan nih, tapi karena waktu membatasi kita semua, poin-poin pentingnya ya. Ini barangkali Pak, pesan singkat dan khusus untuk seluruh pasda kita mungkin Pak. Kami mungkin di meja ini adalah orang-orang yang duduk di posisi dinas pendidikan, Pengambil ya Pak, kebijakan lah Pak. Ya, pengambil kebijakan. Persoalan di bawah berkaitan dengan pasda-pasda kita tentu bersentuhan langsung dengan kepala sekolah ya Pak Dokter ya. Pesan Pak cuma jangan nanti pasda-pasda kita ini dulu kan namanya guru penggerak Pak. Oh, Ini yang sedikit Pak ya. ditaja BGTK ya. Iya. Tempat lain bergerak sama dia Pak, tempat dia senyap. Ya Pak Mus ya. Iya. Nah, ini kan paham yang saya maksud nih. Artinya apa? Jangan nanti memang dengan motivasi yang semangat yang sangat luar biasa. Saya tahu Pak, ini adalah pasda-pasda kita ini adalah guru-guru hebat, orang-orang terdepan, orang-orang pilihan. Akan tetapi jangan lalai dengan Tugas pokok Pak. Tugas guru yang mengajar. Ya, saya tak mau Pak, gambarannya adalah guru penggerak Pak. Banyak persoalan yang muncul di luar dia bergerak, di dalam dia diam Pak. Nah, ini barangkali cuma pesan khusus Pak, supaya semua program-program yang kita canangkan ini berjalan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Mudah-mudahan ini jalan sesuai yang kita harapkan. Terima kasih. Baik Pak. Berarti intinya seperti yin yang Pak ya, keseimbangannya. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk sesi 3 terkait kolaborasi daerah untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid yang berkualitas, kita cukupkan waktunya sampai di sini. Ada beberapa poin tadi. Pertama, banyak praktek baik yang sudah dilakukan di masing-masing daerah, diantaranya adalah bagaimana Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan memberi ruang kepada fasilitator daerah
untuk memperluas jangkauan kegiatannya. Kemudian tadi melihat rancangan-rancangan dari literasi numerasi Grand Project sebagai konsep dari project based management, sebuah pendekatan ini memungkinkan untuk menjadi bagian dari rencana kerja Dinas Pendidikan di tahun-tahun ke depan di ketiga kabupaten kota. Kemudian juga model-model seperti ini akan diinformasikan atau disosialisasikan lebih lanjut ke forum-forum di kabupaten kota masing-masing yang pesertanya adalah kepala sekolah ya, seperti K3S di jenjang SD dan KKS di jenjang SMP, sehingga nanti konsep menyusun perencanaan berbasis data dan merancang model-model pelatihan dengan melihat analisa rapor pendidikan ini menjadi kegiatan yang masif di masing-masing kabupaten kota mitra dan bisa dikembangkan lewat gugus KKG MGMP dengan melibatkan lebih banyak fasilitator aktif. Bisa dari fasilitator daerah yang dari Tanoto Foundation. Harapan saya berkolaborasi dengan kawan-kawan guru transformasi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesi ini. Sekali lagi, Bincang Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sepertinya banyak agenda yang mengejar-ngejar gitu ya, tapi mohon sebentar lagi. Bapak dan Ibu, dari semua yang sudah hadir di sini, semua sudah menyampaikan gagasannya, idenya, pengalamannya. Satu lagi saya ingin mendengarkan terakhir ini. Kesan yang apa ya? Kesan yang paling sulit dilupakan. Bu Nora barangkali bisa bercerita bagaimana proyek ini membawa kesan seperti apa sih itu Bu Nora dan timnya. Terima kasih. Saya sudah mendengarkan semuanya karena kebetulan baru kali ini saya bincang-bincang bersama para petinggi-petinggi ya, pemangku kebijakan di kementerian atau di dinas kita masing-masing. Ya kalau kesan dari tim kami terutama ya Bu ya, dalam pelaksanaan kemarin itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam tim kami itu ada kolaborasi. Kolaborasi barangkali yang ada itu hanya di timnya kami, yaitu kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan. Yang mana saya menyatukan dua pimpinan dalam berkoordinasi. Baik itu dari Kemenak dan juga dari Dinas Pendidikan. Nah, pada saat pelaksanaan sangat luar biasa dimotivasi oleh kedua lembaga tersebut, sehingga pada saat berkoordinasi saya tidak ada menemukan kendala, tapi trik saya Bu Apa yang sangat berkesan sekali yaitu ini. Sebelum saya membuat grup kepala sekolah yang akan dikonfirmasi, saya masukkan dulu bagian penmat pendidikan di Kementerian Agama dan juga Kasih Pendidikan. Kebetulan Pak Kabid, karena Pak Kasih itu adalah teman juga di Tanoto, jadi saya koordinasinya lebih cepat dengan Pak Kasih, sehingga waktunya Pak Kabid tidak terganggu gitu. Nah, jadi sangat luar biasa kesannya karena mendukung program kami itu sehingga berjalan dengan baik. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nora. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata memang kolaborasi itu sangat penting dan dalam menyiapkan masa depan anak-anak negeri kita. Kenapa? Karena generasi emas yang unggul literasi dan numerasi tantangannya bersifat kompleks dan multidimensi, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Literasi dan numerasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Kolaborasi antar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan serta Kementerian Agama memungkinkan pertukaran praktik terbaik dan penerapan metode pengajaran yang inovatif yang secara langsung meningkatkan kualitas pengajaran literasi dan numerasi
di kelas. Juga dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak dapat mengkonsolidasikan sumber daya baik dana, teknologi, tenaga ahli untuk menghindari duplikasi upaya dan memastikan program literasi dan numerasi berjalan lebih efektif dan efisien. Sungguh sedap si sambal terasi, setelah dimakan mendapat inspirasi. Mari kita bergandengan tangan berkolaborasi menyiapkan generasi unggul literasi numerasi. Demikian akhir dari segmen 3 ini. Mudah-mudahan diskusi kita akan membawa kebaikan ke depannya dan menjadi catatan baik untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.